Selamat sore. Nggak ada suara. Selamat sore. Saya kasih lihat rambut saya dulu. Ada perbedaan ya? Ya kayak ada manis-manisnya gitu. Jadi gini, dulu tuh sebenarnya rambut gue nggak panjang-panjang banget, masih pendek lah, masih belum pantas buat dipotong. Cuman karena adek gue ini pekerjaannya apa, stylist, tahu stylist? Tahu kan? Yang ada peribahasanya, stylist 3 uang. Nah itu bilang gitu, kakak, rambutnya dipotong, gitu kan, supaya kelihatan seger dikit, gitu kan. Menurut masih pendek gitu kan, ngapain dipotong? Enggak, biar nanti kelihatan seger dikit. Bener, janji potong dikit. Oke. Nah begitu saya potong, segala macam, gue ngaca. Gue liat, loh, katanya tadi potong dikit, kok sekarang malah tinggal dikit? Gue bilang gitu kan. Terus katanya tadi bilang kelihatan seger, malah kelihatan angker. Mau marah adek sendiri, ya enggak? Harusnya kan berterima kasih dipotongin adeknya, ya enggak? Nggak boleh kita marah-marah. Lagian juga memang kalau marah rambutnya panjang lagi kan enggak? Sia-sia ya kan marah-marah itu. Mungkin bukan sia-sia, sekarang tahapannya lebih meningkat lagi, sia-si B. Kalau sia-sia udah terlalu umum. Nah, kemarin tanggal 22 Juni ya kan, gue baru tahu loh kalau anggota JKT itu udah tambah banyak. JKT 48 tau? Sekarang udah 488. Dan kemarin tanggal 22 Juni ulang tahun, di mana-mana ada spanduknya, HUT JKT 488. Wah elah, apa stop itu ya? Pada hari ini sebenarnya hari yang berbahagia buat gue, karena pas hari ini itu 1 bulan anak gue lahir. Dan yang paling menguntungkannya lagi, istri gue lahirnya normal. Untung bukan bapaknya, kalau bapaknya kan abnormal. Iya. Tapi gue bersyukur karena orang-orang pada banyak yang bilang, ih anaknya nggak mirip bapaknya ya. Nah gue bersyukur tuh, karena kalau mirip gue kan kesian, masa baru lahir udah menerima azab. Makanya hal-hal seperti itu, apapun ya kan, kita harus mensyukuri. Ketawa lah. Ntar saya catat nomor PIN loh mbak. Di bulan puasa itu buat orang-orang mungkin sangat menyenangkan ya, tapi buat gue itu sangat menyedihkan. Karena apa? Setiap kali acara bukber itu gue gak pernah diajak sama teman-teman gue beneran. Terus gue bilang begini, sekali-sekali acara bukber ajak gue, kenapa? Supaya gue ngajak lo mon, tapi gue karena ingat perintah orang tua, makanya gue gak ngajak lo. Emang perintah orang tua lo apa? Katanya gini, berbukalah dengan yang manis. Gue penasaran, gue tanya, maksud lu gimana? Ya gue gak usah jelasin, lu ngaca aja deh. Akhirnya gue ngaca, begitu gue ngaca, gue manis enggak, jelek enggak, tapi kategorinya mendingan. Mendingan gak usah dibahas, tambah perih. Sekalinya ada undangan bukber, ya enggak? Wah seneng banget gue. Ternyata yang ngundang tau siapa? Bu Toyib. Acaranya tuh dikasih tahu dari awal sampai terakhir itu doain Bang Toyib mulu katanya. Udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran gak balik-balik gitu kan. Mau jadi istrinya Bang Toyib? Mendingan jadi istri gue tinggalin selamanya. Juga kalau mudik, nah gue paling seneng kalau mudik itu paling enak naik kereta api. Kenapa naik kereta api? Karena kita dapat temen ngobrol cepat, ya enggak? Dan bisa dapat temen banyak. Kalau lu mau dapat teman banyak naik kereta api, lu mulai urut tuh dari gerbong 1, ya kan, sampai gerbong terakhir, ya kan, lu kenalan aja tuh, ya kan. Ya kalau ya lumayan kan, kali sampai gerbong terakhir pas buka, akhirnya dapat teman banyak. Kalau dapat teman banyak, ya kan, kalau diturun di tengah jalan loh. Gue mau kasih tebakan lagi misalnya gini, kereta api jalur utara sama selatan itu ternyata ada bedanya loh. Bukan bedanya ngatur dari utara atau selatan, tapi dari bunyinya. Kalau yang dari selatan tahu, dari Bandung sampai Surabaya, bunyinya itu kan pasti tahu, dari kecil juga udah diajarin, betul nggak? Nah tuh. Kalau yang dari Jakarta Surabaya bunyinya gimana? Nah bener, penyanyi dangdut tahu. Bener. Dari kalau kereta Malang dari utara itu jugi juk. Nah kalau yang dari mana namanya? Dari selatan bunyinya tut. Nah tapi gue mau kasih tahu lagu tentang naik kereta, tapi ini bukan kereta api, kereta kuda. Sebentar, gue ambil dulu modal kerja gue. Nah ini modal kerja gue, soalnya gue bilang gitu. Jadi kalau lagi nggak ada job, gue jual gitarnya. Cek mic check. Kadang-kadang harus pertama samakan dengan panjang gitarnya dulu. Gue nggak mau sebut kalau mulutnya ya. Ntar vulgar lagi ya kan.
kedua sama mic-nya seberapa besar, bukan besar, panjang juga kayaknya. Udahlah, yang pasti panjang mulut gue lah. Lagi gini, naik kereta kuda, tik tak tik tuk, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya. Kalau tega sama kudanya, nanti kalau kudanya mati, kita naik kereta api. Kenapa nggak dari tadi? Harus nunggu kudanya mati. Nanti kalau keretanya mati, kita harus jalan kaki di Bandung, Surabaya. Karena nggak bisa naik apa-apa lagi. Nanti kalau kita yang mati, nggak ada yang nyanyi lagi, nggak ada yang menghibur lagi. Oke, terima kasih saya teman. Selamat sore.